ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi fungsi kitab yang dibawa oleh para nabi, kitab itu ya macam-macam ya, baik ada yang berupa dalam bentuk sohifah atau lembaran-lembaran saja, baik lembaran itu yang sudah tertulis dalam bentuk kertas, dalam bentuk pelepah pepohonan, bahkan mungkin dipahat di batu-batu, di kulit binatang, macam-macam ya. Kitab-kitab mungkin di masanya Nabi Musa Taurat itu yang mungkin ditulis di lempengan-lempengan besi, wallahu a'lam. Tidak penting cara menulisnya dan cara menyimpannya. Yang pasti fungsi dari kitab di setiap periode kenabian itu merupakan nikmat ya. Merupakan nikmat untuk umat zamannya masing-masing. Kitab yang diturunkan di Nabi Musa, yakni Taurat, ya nikmat untuk Bani Israel. Karena memang Taurat itu wabil khusus untuk Bani Israel. Kemudian kitab yang diturunkan melalui Nabi Isa, yakni Injil, juga untuk Bani Israel. Nikmat yang diterima oleh Bani Israel sudah banyak sekali. Mulai dari sejak zamannya Nabi Yakub, ya, ketika mereka adalah umat atau ras yang terpinggirkan, yang berkuasa saat itu negerinya orang Mesir ya, yang makmur negeri mereka. Nah, Bani Israel ini orang-orang negara-negara yang berada di negara kaum miskin lah, benar-benar miskin ya situ. Ya kan diceritakan pada masa Nabi Yusuf itu betapa mereka bahkan dari tanah kelahiran mereka bepergian hanya untuk mendapatkan gandum ke negeri Mesir. Hanya untuk cari makan itu. Artinya memang saat itu ya hanya untuk dapat pembagian beras murah lah istilahnya. Raskin lah. Kemudian oleh Allah diberikan kenikmatan berupa Nabi Yusuf yang pelan namun pasti menjadi Raja Mesir. Dari seorang budak yang dibeli karena ditemukan di dalam sumur, sampai kemudian menjadi Raja Mesir. Dan setelah menjadi Raja Mesir kan diceritakan dalam Al-Quran itu seluruh saudaranya, seluruh keluarganya diboyong untuk tinggal di istana. Ya, artinya kemudian seluruh keluarga itu menjadi keluarga pembesar. Nikmat itu. Sampai kemudian selanjutnya, anak keturunan beliau kan semuanya, bukan semuanya, banyak sekali yang jadi nabi. Itu nikmat selanjutnya. Kemudian nikmat selanjutnya ketika kemudian ditindas lagi oleh Fir'aun, penguasa Mesir selanjutnya. Dan kemudian Bani Israel menjadi budak-budak lagi. Warga kasta rendah. Lalu diselamatkan Allah lagi dengan nikmatnya berupa diturunkannya Nabi Musa. Tidak saja mereka diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, mereka juga diberi tanah yang dijanjikan, promised land. Mereka juga diberi apapun yang mereka minta, mulai dari minta diberikan
kemenangan, minta diberikan makanan dari langit, diberi semua sama Allah, apapun. Tapi kebanyakan mereka kemudian mencederai pemberian Allah itu dengan kufur dan merubah-rubah perintah Allah. Dan puncaknya adalah kenikmatan itu diberikan berupa kitab Taurat. Wa hadza kitabun anzalnahu ya. Tsumma ataina Musal kitabat tamaman. Apa arti tamaman? Tamaman adalah untuk menyempurnakan nikmat yang telah diberikan semua itu. Alal ladzi ahsana. Atas orang-orang yang berbuat baik. Karena di antara Bani Israel sendiri, ada juga yang tidak percaya kepada kebenaran Nabi Musa atau keotentikan Taurat. Tapi toh demikian fungsi kitab ya tetap sama. Wa tafsila likulli syai'in. Dan menerangkan semua hal yang menjadi kegelapan di Bani Israel waktu itu, baik tentang makanan, tentang hukum pernikahan, tentang penyembahan, dan seterusnya. Diterangkan semua. Misalnya tentang ideologi ketauhidan. Jelas Nabi Musa mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tanpa perantara. Tapi kemudian ada di antara mereka, yakni Musa Samiri, yang kemudian mengacau dengan mengatakan bahwa Allah itu perlu didekati melalui wasilah, melalui perantara. Dan ini aku buatkan kamu patung sapi yang terbuat dari emas, dicampur dengan tanah yang diinjek oleh kudanya malaikat Jibril. Gitu kan? Kenapa sapi? Karena sapilah binatang yang dipilih Allah untuk menjawab pertanyaan waktu Nabi Musa ditantang untuk menjelaskan seorang yang terbunuh, siapa yang terbunuh dan siapa yang membunuh itu. Kalau Allah merintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi, toh. Dan kaki sapi itulah yang dipukulkan kepada korban pembunuhan, akhirnya korban pembunuhan itu hidup kembali dan menerangkan siapa yang membunuh. Berarti sapi ini binatang keramat. Sehingga kalau kita kemudian memakai sapi, apalagi patung dari emas, apalagi dicampur bahannya dengan kaki yang diinjak dari malaikat Jibril itu, ya berarti pantas. Kan gitu. Apalagi Musa Samiri ketika mengajak umat itu, dengan logika seperti itu ya diterima, masuk akal. Tidak mungkinlah kita bisa langsung kepada Allah yang nggak kelihatan. Kita tidak menyembah sapi kok. Kita menyembah Allah hanya ini sebagai perantara supaya lebih khusyuk, kan gitu. Apalagi juga Musa Samiri mengambil momen saat Nabi Musa sedang diperintahkan Allah untuk berkholwat di Gunung Tursina selama 40 hari itu. Sehingga semuanya terasa masuk akal, semuanya terasa pantas untuk diikuti. Apalagi Musa Samiri juga dikenal memiliki beberapa kesaktian, gitu lah. Nah ini yang membuat kemudian Bani Israel itu kenal orang yang suka memutarbalikkan atau memutarbalikkan fakta dan juga mengarang-arang cerita. Toh demikian tetap diterangkan oleh Taurat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana ajaran yang dibuat-buat yang tarun dan mana yang asli dari Allah. Wa tafsila likulli syai'in. Mereka misalnya yang kemarin kita jelaskan di ayat sebelumnya, mengharamkan apa yang halal, atau sebaliknya menghalalkan apa yang haram, menambah kurangi kitab, dan seterusnya. Maka fungsi Taurat itu.
Wahudan dan menjadi petunjuk. Sama, Quran juga sama kan, menjadi petunjuk. Jadi sama seperti yang saya sering-sering terangkan ya, petunjuk itu sesuatu yang sudah tersedia melalui kitab-kitab suci, lalu tinggal manusianya sekarang mau ambil atau enggak itu. Hidayah itu jangan menunggu, ya direbut, dicapai, dicari, diikhtiari, diupayakan. Ibarat pohon yang sudah menyediakan tempat bernaung, juga menyediakan buah-buahan untuk menjadi nutrisi bagi tubuh kita. Ya jangan menunggu itu jatuh buahnya. Buah itu udah mateng tersedia di atas sana, kamu dong manjat. Kamu dong cari ambil galah untuk meraihnya. Nah kalau menunggu jatuh, kalau nggak jatuh-jatuh gimana? Nanti menyalahkan, aku lapar karena belum ada pohon buah yang jatuh. Nah kenapa kamu nggak ngambil? Aku menunggu pohon jatuh. Sama dengan manusia. Ketika dia belum melaksanakan ajaran Allah, kenapa kamu nggak kunjung melakukan? Ya karena aku belum dapat hidayah. Padahal hidayah menggantung di atasnya. Di mana? Ya di dalam setiap keterangan yang disampaikan oleh para penganjur agama. Hei, sholat itu baik, lakukan. Itu hidayah namanya. Aqimus sholat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Itu hidayah. Ya. Tolong Pak Islah jangan dinyalain lagi ya mikrofonnya. Jadi sekali lagi ini menjadi satu pelajaran untuk kita bahwa Quran juga sama, bahwa setiap kitab itu fungsinya adalah wahudan, petunjuk. Petunjuk. Nah, kalau bicara petunjuk berarti bicara tentang rahmat juga. Kenapa? Yaitu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, bahwa dengan Allah memberi petunjuk itu, Allah ingin sampean selamat gitu loh. Meskipun begini tuh loh, ketika Allah memberi petunjuk, Allah juga mempersilahkan, kamu mau mengikuti petunjuk ya silakan, kamu mau tidak mengikuti petunjuk ya silakan. Tapi kan konsekuensinya masing-masing gitu loh. Jadi Allah itu makanya kan kalau misalnya orang bicara takdir dan sebagainya, loh takdir itu kamu jemput untuk menjadi takdir baik. Makanya kita minta wakina syarroma qadait. Ya Allah, jauhkan kami, jagalah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami dari takdir yang buruk. Nah, setelah kita berdoa begitu, kita kan nggak tahu takdir, maka kita ikhtiari agar menjadi takdir baik dengan memilih jalan yang diberikan Allah melalui petunjuknya, yakni mengikuti ajaran Allah, aturan Allah. Kalau kita di Quran hadis, kalau dulu orang Yahudi Nasrani ya di Taurat maupun Injil. Namun kebanyakan orang pengen selamat tapi mengikuti jalan sesuai keinginan nafsu gitu loh. Akhirnya ya enggak karu-karuan, begitu dapat siksa baik di dunia maupun di akhirat nyalakan Allah. Allah katanya Maha Rahman Rahim, kok kita disiksa? Lu bukan Allah yang nyiksa, manusia sendiri. Manusia sendiri. Makanya kan dalam Al-Quran banyak sekali kalimat Allah tidak mendolimi hambanya. Namun hambanya sendiri yang mendolimi diri sendiri. Yadlim nafsahu. Gitu, ya. Ini sekali lagi wahudan. Dan Allah itu memberikan kitab itu sebagai bentuk kasih sayang. Manusia, kamu tak taruh di dunia ya, gitu kan gitu. Kamu tak taruh di dunia, tapi ingat dunia ini tempat ujian. Nggak main-main dunia ini. Dunia ini tempat kamu dites, diuji. Harus melalui belantara kehidupan. Dan tak kasih tahu sejak awal, di sana banyak jalan-jalan persimpangan. Masih ingat di ayat sebelumnya, kita itu, wala tattabi'us subula.
ya kan? Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, itu loh di ayat yang 183 itu kan ada Allah sudah perintahkan. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku kata Allah yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti itu aja kata Allah. Lalu wala tattabi'us subula, kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Berarti kasih sayang Allah itu menyatakan kamu tak taruh di dunia, kamu tak uji nih biar nanti bisa balik ke surgaku, tapi harus melalui ujian. Ujiannya apa? Melewati hutan belantara ini, kehidupan. Nah, tetapi nanti di sana akan ada banyak jalan itu. Jalan-jalan lain. Siapa yang bikin? Setan. Yang sesuai nafsu. Tapi ada jalanku. Ada siroti mustaqiman, kata Allah. Ini jalanku. Tapi harus kamu tahu, jalanku ini sifatnya kadang ya belok kanan, belok kiri, kadang mendaki, tidak enak, dan sebagainya. Tapi itu menuju ridhoku, gitu lah Allah. Fattabi'uhu. Jangan kamu mengikuti wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan jangan kamu mengikuti jalannya setan itu yang nanti bikin kamu jauh berpisah dari jalannya Allah. Jangan. Itu dalam Al-Quran, dalam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu bentuk kasih sayang Allah nunjukkan jalan ke kita. Cuma manusia seringkali kemudian memilih jalan yang sesuai nafsu. Maka di sini sampaikan, itu Quran maupun Taurat maupun Injil maupun Zabur, itu wahuda wa rahmatan la'allahum, agar kalian semua, mereka manusia semua, itu biliqa'i rabbihim yu'minun. Nah ini, coba toh. Sampean kadang kalau tak ajak bicara ya, tidak hanya sampean, semua ini. Kalau diajak diingatkan bicara tentang Allah, tentang malaikat, tentang ajaran agama, tentang akhirat, itu kan mendengarnya dengan ya itu banyak orang ya. Insya Allah yang ada di kamera ini semuanya yakinlah, amin ya. Mudah-mudahan semuanya beriman, semuanya adalah orang-orang yang memang yakin dengan pertemuan dengan Allah. Nah di luar sana masih banyak loh dulur. Orang-orang yang ketika diajak bicara tentang akhirat, tentang Allah itu nggak terlalu yakin. Nggak terlalu yakin. Ya, buktinya apa? Nggak terlalu yakin itu. Ya, nggak ada tindak lanjut setelah pembicaraan akhirat itu. Nggak ada. Ya, cerita atau tausiah itu ya hanya dianggap sebagai ya kayak dongeng lah. Sesuatu yang nggak relate terhadap kehidupan kekinian gitu. Sehingga ya sudah. Tadi ngaji ya? Iya. Sudah. Terus anu loh, aku ketemu sama ibu ini, dia pakai kalung baru, gitu malah yang dibahas. Tadi ikut kajian, iya. Iya ketemu sama bapak ini aku tadi. Kita ngobrol banyak tentang ya peluang-peluang ini. Lah ya jadi ngajinya tadi itu kadang yang diingat malah, oh iya, ngaji tadi ngaji ya? Iya. Wih, ustadznya lucu loh. Nah, gitu. Jadi yang dibawa pulang apa? Lucunya. Tadi ngaji ya? Iya. Apa? Wah, enak ustadznya itu. Enak lah pokoknya. Enak gimana? Ya pokoknya enak lah. Pokoknya bagus lah. Jadi ini tuh loh. Padahal Quran maupun itu fungsinya adalah la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Agar saya dan sampean semua ini itu makin hari makin yakin bahwa kita akan bertemu Allah, makin hari makin yakin terhadap pertemuan dengan Allah, makin hari makin yakin terhadap akhirat. Lalu karena dipupuk terus, maka makin hari makin mantap untuk hidup di dunia adalah mempersiapkan kehidupan setelah mati. Jadi hidup kita ini tujuannya adalah mempersiapkan hidup lagi. Bukan untuk mempersiapkan hidup yang sekarang ini. Lawan sekarang sudah hidup kok. Jadi saya dan sampean mulai dari belajar berjalan ketika bayi, sampai nanti ketika tua juga belajar berjalan kan. Saking tuanya, dunu.
pakai tongkat gitu. Itu fungsinya apa? Ya fungsinya untuk mempersiapkan setelah dunuk-dunuk pakai tongkat itu. Dipanggil Allah, ada enggak sampean di sana tempat jujukan? Itu. Kayak di sini, apa fungsi semua Al-Quran? Baik, wa huda, wa rahman, tamaman, wa tafsilan, dan semuanya. Itu la'allahum agar manusia biliqa'i rabbihim, bertemu dengan Tuhan itu yakin, percaya. Supaya tidak ragu lagi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Nah, lagi-lagi nih. Sementara Al-Quran, kalau tadi Atena Alkitab yang di ayat 153, itu 154, adalah Taurat. Jadi sama-sama kitab, kalimatnya kitab. Tapi yang di atas maknanya Taurat, karena disebut Nabi Musa. Yang di bawah 155, ini adalah Al-Quran. Wahada, dan inilah kitabun Alkitab Al-Quran. Anzalnahu, kami menurunkannya, mubarakun, penuh berkah. Penuh berkah dulu. Berkah itu mulai ya dari satu. Ketika kita mendengarkannya. Meskipun kita nggak bisa baca, dengerin aja. Itu sudah barokah ya. Insya Allah dulu-dulu ada 172 kamera ini. Yang mendengarkannya insya Allah mendapat barokah semua ya. Barokah kesehatan jasmani rohani. Barokah pengapuran, ampunan dari Allah, barokah pahala, banyak insya Allah barokah ya. Saya selalu mendoakan dulur-dulur semuanya yang rajin, yang aktif ngaji seperti ini, baik yang sambil bekerja, baik sambil santai maupun sambil apa, insya Allah mendapatkan keberkahan dengan mendengarkan. Mendengarkan saja loh mendapat keberkahan. Pertama, yang kedua, dengan mencintai Quran itu kita sudah dapat keberkahan. Artinya apa? Kita benar-benar merasa bahwa Quran itu membimbing kita dengan segala macam isinya. Itu sudah dapat keberkahan juga, merasa cinta. Yang ketiga, membacanya. Membacanya. Itu mendapat keberkahan juga. Membacanya saja itu loh sudah dapat keberkahan. Nah, makanya sampean tak dorong untuk membacanya. Kalau belum bisa membaca Arabnya, ya minimal baca terjemahannya. Lalu yang keempat, apalagi kalau kemudian memahami isinya dengan ngaji seperti ini. Ya kan? Itu dapat berkah lagi. Berkah banyak dalam Al-Quran ini. Jadi memahami dengan ngaji seperti ini. Lalu yang kelima, itu adalah dengan mengamalkannya. Ini keberkahan lagi, tambahan lagi. Setelah ngaji diamalkan. Ada perintah sholat, sholat. Ada perintah sedekah, sedekah. Ada perintah memaafkan orang lain, dimaafkan. Ada perintah menghilangkan dendam, dihilangkan. Ada larangan menjauhi riba dan segalanya, dijauhi. Ada larangan untuk tadi itu mendekati barang anak yatim, dijauhi. Nah, itu berkah lagi yang keenam. Lalu yang ketujuh, yang keenam ya, itu adalah menyebarkannya, mengajarkannya. Jadi setelah kemudian diamalkan, diajarkan. Nah ini yang kemudian diajarkan kepada orang ini yang juga nanti mendapat keberkahan lagi kita. Dan yang terakhir adalah bukan hanya semua, tapi semuanya adalah dengan mengimani yang ketujuh itu. Semua yang ada dalam Al-Quran adalah kebenaran dan firman Allah. Itu keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran itu, wattaqu, dan bertakwalah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silakan. Bu Supriyatin. Siapa Pak Saibi? Bu Anissa, Bu Supriyatin atau Pak Saibi? Silakan Pak Saibi. Gitu. Izin Gus. Silakan. Saya baru-baru ini tadi mengadakan survei Gus. Survei di lingkungan keluarga kita ini, di dusun kita ini, yang tadi dijelaskan oleh beliau Gus Glory bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai banyaklah, sebagai penamanya kurikulum kehidupan kita ini. Jadi saya mengadakan survei itu dari 10 rumah di kampung kita ini,
itu mungkin hanya satu rumah saja yang bisa membaca Al-Quran dari keluarga itu. Nah, sedangkan ya di tempat kita ini 100% semuanya Muslim. Nah, jadi maksudnya begitu mirisnya sekarang ini orang-orang ya terlalu mengejar dunia, akan tetapi untuk belajar Al-Quran saja tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, apalagi kalau ngaji seperti kita ini, Gus. Jadi miris itu. Demikian, Gus. Assalamualaikum. Ya, jadi memang kondisi ini sudah diprediksi Rasulullah, Pak Syaibi. Memang miris ya, makanya saya mengajak sampean semua untuk mulai dari diri kita dengan istiqomah di pengajian seperti ini, minimal kita sendiri ya. Karena memang sudah sejak awal, bahkan itu masih mending ya, kalau yang tidak bisa membaca. Malah yang justru miris adalah yang dia bisa membaca Quran, bahkan mungkin menghafal Quran, tapi perilaku hidupnya jauh dari penghamalan Quran, gitu. Saya malah misalnya dari 10 yang disurvei Pak Suhaimi tadi, misalnya tidak bisa baca Quran gitu. Kalau sekedar tidak bisa baca Quran, kadang mereka masih bisa ngikuti Quran loh. Gitu. Asalkan mereka mau misalnya dengar ngaji, kemudian mengamalkan apa yang diterangkan oleh yang menerangkan tentang Quran. Mana kadang karena apa? Karena kadang merasa awam, kemudian merasa tidak bisa, itu lebih mudah untuk percaya dan lebih mudah untuk mengikuti. Tapi kalau nanti kalau dia sudah bisa fasih Qur'annya, apalagi sudah hafal Qur'an, kemudian diajak selama ini misalnya pemahaman tentang Qur'annya itu ya kayak orang umum biasa gitu, ya seadanya gitu. Oh kalau nanti diajak kepada Qur'an yang asli, itu kadang malah lebih sulit itu. Bantahannya lebih banyak itu. Jadi miris Pak Soebi tadi benar, cuma memang ada yang lebih miris lagi, yaitu tadi. Nah, lalu gimana kita? Ya sudah, apa yang di luar kuasa dan kendali kita, yakni yang terjadi pada orang-orang di luar sana, sudah kita doakan dan tetap kita ingatkan, lalu kita beri teladan. Sementara kita ya fokus pada diri kita, pada keluarga kita. Jadi ada yang bicara gini, kemarin saya ingin merubah dunia, berarti saya pintar. Tapi hari ini saya ingin merubah diri saya sendiri, maka berarti saya bijaksana. Jadi bagaimana kita mulai dari merubah dunia atau sekitar kita itu dengan merubah diri kita. Sekurangnya adalah dengan mengajari diri kita untuk benar-benar konsisten menjadikan Quran ini sebagai guidebook kita, sebagai petunjuk yang benar-benar mengarahkan kita. Nah, sementara kepada orang-orang di sekitar kita, ayo kita sampaikan betapa manfaatnya Quran, betapa enaknya hidup dibimbing oleh Al-Quran. Melalui teladan juga tentunya. Jadi jangan ini Pak Soe, jangan bosan, jangan menyerah, jangan minder, jangan mundur, maju terus untuk terus istiqomah di alam perahu ini dan juga maju terus untuk tetap mengingatkan tentu dengan variasi strategi dakwah yang selalu diupdate. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ini Gus tentang muamalah Gus ya. Ya, Ini untuk surat Al-An'am ini bagaimana tentang muamalah? Apakah di antara Taurat dan Al-Quran itu sama? Penekanannya di mana untuk baik Taurat maupun Al-Quran? Lalu selanjutnya yang kedua ini tentang status ini anak yatim atau piatu dan yatim piatu. Ini status anak yatim piatu tuh batas usia tuh sampai usia berapa tahun Gus? Sampai akhir balik atau selamanya gitu Gus? Sehingga apa yang layak untuk disantuni itu tentunya ada status anak yatim yang sampai usia berapa gitu. Terima kasih Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama tentang muamalah di dalam kitab itu yang paling lengkap memang Quran Bu ya. Jadi antar kitab itu kalau kita lihat itu memang
Quran, apalagi dilengkapi dengan hadis, itu yang paling apa ya, detail di dalam menerangkan, baik dalam hal misalnya pedagang, ekonomi, ya, kemudian dalam pemerintahan, dalam hukum pidana. Hukum pidana itu kalau di kita disebut hukum fikih jinayah, kemudian bahkan hukum pernikahan atau fikih munakaha, hukum waris atau fikih mawaris faraid, itu Quran begitu detail, apalagi di hadisnya. Saya tidak tahu di kitab-kitab lainnya, tapi setahu saya di sana pun hanya diterangkan secara global tentang makanan dan sebagainya. Quran begitu detail, bahkan beserta alasannya kenapa ini dilarang, kenapa itu dihalalkan, dan seterusnya. Jadi yang setahu saya itu. Yang kedua tentang anak yatim. Jadi batasan anak di dalam Al-Quran itu maupun hadis jelas. Anak itu sudah dianggap akan dewasa kalau dia sudah kena beban taklif. Taklif itu adalah beban hukum. Makanya anak yang sudah memasuki usia dewasa itu disebut mukallaf atau baligh. Baligh itu artinya sudah sampai pada titik di mana dia sudah harus mengerti mana perintah, mana larangan, harus menjelaskan, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kalau di perempuan itu biasanya ditandai dengan mereka sudah haid atau mimpi basah. Kalau di laki-laki sama, mereka ditandai dengan mereka sudah mimpi basah atau mereka sudah khitan. Kalau di hukum positif di Indonesia, anak itu standar mereka berbeda-beda. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kalau nggak salah berapa itu 15 atau 16, kalau di Undang-Undang Pernikahan itu 18. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu 18 juga. Nah, ada yang 23. Nah, tetapi yang kita pakai ya maksimal, paling cepat itu ya antara 17-18. Itu sudah tidak boleh dipandang lagi sebagai anak yatim. Sehingga sampean-sampean yang sudah ditinggal bapak ibu, lah umurnya sudah 50-60, jangan bilang saya juga anak yatim loh ya. Sehingga saya bisa dapat sedekah ngawur aja sampean. Sama dengan kalimat mu'alaf itu. Jadi mu'alaf itu sebenarnya adalah orang-orang yang ditaklukkan hatinya, mu'allafatu qulubum. Ini juga begitu, mu'alaf itu artinya orang-orang yang baru awal-awal masuk Islam. Taruhlah setahun, 2 tahun, sampai maksimal 5 tahun lah. Setelah itu ya harusnya sudah menjadi orang yang mantap di dalam Islam. Mu'alaf itu kenapa mendapatkan misalnya santunan zakat itu? Itu karena mereka dia khawatirkan masih bimbang dan butuh support mungkin karena dijauhi dari komunitas atau keluarga di agama terdahulu sehingga perlu support begitu. Konsepnya begitu. Lah kalau kemudian masih selamanya mengatakan mu'alaf ya keliru gitu loh ya. Sama dengan yatim ini. Jadi yatim itu batasannya adalah ketika dia sudah mukallaf atau orang sudah balik. Makanya di dalam Al-Quran di ayat yang kemarin itu hatta ya blugho asyuddahu. Ya blugho itu kan balik. Nah asyuddahu sampai usia dewasa. Kalau tentang apa harta tentu sampai mereka bisa mengelola ya. Tapi kalau tentang tanggung jawab dan diberitahu itu ya ketika mereka sudah di usia yang cukup umur. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Ada lagi? Cukup ya? Saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan besok di hari yang sama, di jam yang sama. Hari Kamis, insya Allah besok kita lanjutkan di bab selanjutnya. Tetap semangat dulur. Dan saya berharap juga apa yang kita pelajari ini untuk kita amalkan yang pertama, lalu kita sampaikan. Dan percayalah, insya Allah, tadi sebenarnya disampaikan Pak Suhaibi, apalagi orang yang mau seperti kita, insya Allah sampean dengan belajar Quran seperti ini, itu keberkahannya ada tanpa kita sadari. Insya Allah. Insya Allah, asalkan kita benar-benar niat baca ini, kan satu di antara tombol hati itu kan baca Quran beserta maknanya. Gitu loh. Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk menjadi obat hati. Dan satu di antara fungsi Quran itu syifa'u lima fis sudur. Menjadi obat buat penyakit dalam hati kita. Setiap hari saya tak ajak berobat ini. Jadi kadang ya pahit, ya jamu lah ya. Ditelan aja ya. Jangan dilepeh loh ya. Jangan dibuang. Ditelan aja. Insya Allah nanti jadi obat. Insya Allah. Bismillah. Berkah.
Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa lana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa inna la yudhillu man yasha. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah alhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu sayyidina Muhammadin. Allahumma dafa'na al-bala' wal waba' wa qadil hasdina min sifat. Rabbana najina wa lina ashabina min al-qawmi dhalim. Rabbana wa la tajalna fi al-qawmi dhalim. Allahumma rafa' darajatana. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Allahumma afri alaina sabra wa sabbit aqdamana fasabbit imanana fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma afri alaina sabra wa sabbit imanana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma afri alaina sabra wa sabbit imanana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani ana min rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa qina bis-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fir li wa li akhi wa lil wazirati wa lil wa nafrig lana sabra wa sabbit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.